Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa memulai kembali kajian Kamis pagi atau Kamis Wage ini. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah menghatamkan satu kitab Adabul Alim wal Muta'alim di dalam jadwal yang Wage. Untuk pertemuan kali ini, secara urutan, saya akan menyampaikan sebuah buku yang berjudul Doa dan Zikir menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena masih momen Syawalan, saya juga ingin mengucapkan doa untuk kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di Ramadan kemarin. Nah, Bapak Ibu dimasukkan yang rahmatul subhanahu wa ta'ala, doa dan zikir. Di dalam bahasa Arab, doa itu yang kata dasarnya da'a, itu artinya bisa banyak ya. Di doa itu bisa artinya menyembah, jadi kata da'a artinya bisa menyembah, seperti wala tad'u min dunillah. Jadi kalau kata da'a diartikan doa, wala tad'u min dunillah diartikannya janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Maksudnya doa di situ janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Jadi kata doa dalam Al-Quran bisa maknanya menyembah. Doa juga bisa maknanya meminta bantuan. Misalkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u itu kalau diartikan letalaknya wad'u, dan berdoalah kepada syuhada'akum, kepada teman-teman kalian. Itu maksudnya berdoalah, itu maksudnya dan minta bantuanlah. Silakan kamu minta bantuan kepada syuhada'akum. Jadi minta bantuan kepada teman-teman kalian. Nah itu. Jadi makna doa itu bisa artinya meminta bantuan. Doa juga bisa artinya permohonan. Jadi kita betul-betul yang memohon. Seperti dalam Al-Quran lagi, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, maksudnya memohonlah kepadaku, memohonlah kepada Allah, maka astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan permohonan. Nah, tentu di sini kita akan membahas dalam pengertian doa sebagai sebuah permohonan. Kita ini kan banyak kebutuhan, kita ini butuh sehat, butuh selamat, ya, banyak sekali kebutuhan kita. Ya. Kalau punya anak, butuh anak-anak kita supaya anak jadi anak yang soleh. Punya cucu, ingin cucunya jadi cucu yang soleh, yang sukses semuanya. Berarti di situ kita ini banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan itu yang bisa memenuhi siapa? Allah. Berarti mengajukan permohonannya kepada siapa? Pada Allah. Sehingga kita ajukanlah permohonannya kepada Allah. Bahasa lain berdoa. Seseorang yang punya banyak kebutuhan, tetapi dia tidak pernah sowan, ya yang disowani nggak tahu. Nah, katanya kamu kepengen sehat, lagi sakit kok nggak pernah berdoa. Katanya anak cucumu ingin soleh-soleha, atau kamu nggak pernah minta bantuan supaya anak cucumu soleh-soleha.
Jadi kalau kamu tidak pernah mengajukan permohonan, ya Allah pun ya diam saja. Jadi Bapak Ibu, maka kita ini juga harus selalu banyak mengajukan permohonan. Ya, jadi tidak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Karena Allah itu tidak pernah bosan dengan proposal-proposal atau pengajuan-pengajuan yang kita lakukan. Gitu. Beda dengan manusia. Nah, kalau dengan manusia itu, ya, Bapak Ibu hari ini sowan minta bantuan, besok minta bantuan lagi, minggu depan minta bantuan, sering selalu minta bantuan, mungkin manusia bosan. Karena memang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau sowannya kepada Allah, jangankan setiap minggu, setiap hari pun Allah tidak bosan. Gak usah setiap hari kelamaan, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu terus berdoa pada Allah. Nah, itu Allah senang. Dan jangan lupa Ibu ya, teorinya justru ya, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah memohon itu namanya orang yang sombong gitu. Itu orang yang sombong. Istilah orang itu koyo-koyo iso dewe. Sepertinya bisa dikerjakan sendiri, padahal ya, kamu ini masih butuh bantuan orang lain gitu. Apalagi ini Allah, jelas kita sangat butuh Allah. Nah, sehingga ya, di sini harus banyaklah berdoa. Jadi berdoa itu pengertiannya adalah tadi banyak, salah satunya doa itu memohon. Sekarang yang kedua, apa itu arti zikir ya? Kalau tadi kan doa, zikir itu artinya adalah mengingat. Bahasa lainnya zikrullah, mengingat Allah. Itu zikir artinya mengingat. Atau zikir itu artinya menyebut. Dalam Al-Quran kata zikir juga banyak, yang artinya tadi bisa beda-beda ya. Zikir di situ bisa diartikan pelajaran. Misalkan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memberikan kemudahan dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu lidzikri. Lidzikri itu sebagai pelajaran atau untuk pelajaran. Zikir juga yang maksudnya adalah Al-Quran itu sendiri. Misalkan dalika natluhu alika minal ayati wa zikril hakim. Kata zikir itu artinya Al-Quran. Sehingga sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran itu sama dengan kita itu berzikir. Jadi zikir itu ya maknanya luas ya. Bisa membaca lafaz-lafaz zikir tertentu seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu kan tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah zikir ya. Ada dai kondang yang populer, beliau selalu terkenalnya dengan zikir ya. Itu siapa? Arifin Ilham ya, almarhum. Kan beliau selalu menyuarakan majlis zikir. Jadi dalam beberapa kajiannya selalu mengajak zikir tuh yang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus diulang-ulang. Memang itu zikir. Tapi jangan lupa Ibu, makna zikir tadi luas, bukan hanya saja sekedar membaca alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi istilah tahlil itu kan zikir juga, tahlil. Membaca la ilaha illallah diulang-ulang. Membaca Quran pun termasuk zikir. Jadi membaca Al-Quran pun termasuk zikir. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menyempatkan baca Quran, jangan merasa, duh saya belum zikir ya. Tidak apa-apa, baca Quran itu sendiri sebagai zikir. Bahkan sholat pun juga itu sebagai zikir. Ya. Nah, jadi sholat juga maknanya zikir. Nah, di sini disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan zikir menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah segala macam bentuk mengingat kepada Allah.
dengan cara misalkan membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, tasmiyah, hasbalah. Hasbalah itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau qiraatul Quran, atau membaca doa-doa lain yang maksur, membaca sholawat dan melakukan sholat itu sendiri sesungguhnya itu sudah zikir. Ya. Nah itu pengertian zikir. Jadi tadi ada doa, ada zikir. Nah terkadang antara doa dan zikir itu juga bersamaan. Jadi antara doa dan zikir itu bersamaan. Ya, misalkan ya dalam surat Al-Fatihah itu kan sudah bercampur doa dan zikir. Jadi ayat pertama mulai basmalah alhamdulillah amin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalimat ayat 1 sampai 4 itu merupakan zikir. Itu zikir. Lalu kemudian ketika masuk ihdinas shiratal mustaqim itu doa. Jadi zikir dan doa itu yang bersamaan. Jadi ketika tadi seseorang membaca Quran atau membaca Al-Fatihah, sesungguhnya dia sudah termasuk kategori orang yang berzikir dan juga orang yang berdoa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 disitu disebutkan, ayat ini juga sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ulkurullaha. Ya, jadi ingatlah kepada Allah. Tadi zikir. Cara mengingat Allah tadi dengan tadi mengamalkan amalan-amalan ya, tilawah, sholat, doa dan lainnya. Ulkurullaha, ingatlah kepada Allah zikron kathiron, dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu tidak harus dihitung. Ya, tidak harus dihitung 100 kali, 200 kali, 1000 kali, 2000 kali, semaunya, sekuatnya, mastata'tum, semampu kalian. Karena kata Quran, zikron kasiran, ya zikir yang banyak, ya zikir yang banyak itu ya terserah. Mungkin Bapak Ibu semuanya kuatnya berzikir membacanya 50 kali, ya sudah 50 kali saja. Maka ini menjadi penting ya untuk semuanya. Zikir setelah sholat itu bahasa lain wajib. Wajib sempatkan. Jadi jangan setelah sholat itu langsung pergi. Walaupun ada keperluan minimal yang disebut para ulama itu yang 100 itu. 100 zikir itu. Subhanallah, subhanallah itu kan 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 di jumlah 99 digenapi dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100 itu minimalnya itu. Sesibuk-sibuknya orang itu sempatkanlah ba'da salat itu ya. Nah, jadi nanti rumusnya begini, siapa yang mengingat Allah, Allah pun mengingat kita gitu. Kan ada dalilnya, nanti belum ketemu tapi ada ya ayat Qur'annya. Jadi bahasanya begini, siapa yang mengingatku maka aku pun akan mengingatmu. Misalkan ya, Allah itu memanggil kita lewat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan dipanggil tuh. Kalau kita langsung ingat, Allah panggil, kita ingat, maka Allah pun akan segera mengingat kita. Jadi tergantung hambanya. Tapi kalau hambanya mengingat Allah itu nyantai-nyantai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian nyantai-nyantai, Allah pun mengingat kita ya nyantai-nyantai lagi. Atau bahkan ada panggilan Allah, ini kan sholat itu kan tadi bagian dari zikir. Ada panggilan Allah malah nggak memenuhinya, ya maka Allah pun tidak akan memenuhinya. Tapi kalau orang selalu ingat kepada Allah dimanapun, di majelis, di pasar, dimanapun selalu ingat Allah, bahkan sebelum Allah memanggil pun, umpamanya ya, duhur itu jam 11:30, jam 11 sudah siap-siap, sudah ingat kepada Allah, maka Allah juga sama. Jadi sebelum dipanggil, Allah sudah ingat kepada kita. Jadi tergantung kita. Jadi jangan pernah menuntut kepada orang. Istilahnya,
Kok kamu nggak pernah mengingat aku sih? Kok aku dilupakan terus lah? Kamu juga melupakan aku, umpamanya kan gitu. Jadi menuntut kepada Allah, kenapa Allah melupakan saya gitu? Ya bukan menuntut Allah, tapi kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Jadi kalau kita melupakan, ya Allah juga nanti ya lupa. Allah nggak disapa, Allah nggak diminta. Nah, Bapak Ibu, Dimas Kandang rahmatullah taala. Di sini ada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Ada contoh zikir yang ringan. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Itu ringan sekali. Seutama-utama zikir la ilaha illallah, seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Mudah kan kita amalkan. Nah, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Mohon maaf ya, misalkan di masyarakat ada istilah tradisi tahlilan, itu kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin dalam contoh kasus itu ada sedikit perbedaan di kalangan ulama tentang tahlilan yang dimaksud tahlilan kematian. Tetapi kalau yang dimaksud tahlilan itu selalu melafadzkan lafadz tahlil, lafadz la ilaha illallah, itu nggak salah, itu benar. Dan tidak dikhususkan ketika hanya ada kematian saja. Setiap sholat kita membaca tahlil, setiap kapanpun menyempatkan baca tahlil. Misalkan nih dalam doa zikir pagi dan petang, selain yang tadi 100 zikir itu ya, kita menyempatkan ada tuntunan yang baca la ilaha illallah 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada membaca itu Allahumma a'inni ala dzikrika, bukan yang satunya yang dari Minanar itu, Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar. Itu dibaca 7 kali, Allahumma ajirni minanar. Jadi maksud saya, jika ada hadis menunjukkan baca 7 kali, dan nggak apa-apa baca 7 kali. Baca 10 kali ya baca 10 kali. Tapi yang tadi saya kritik adalah kita tidak perlu mengamalkan zikir 100, 1000 dan jika tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau yang tadi contohkan ada tuntunan baca tahlil la ilaha illallah dibaca 10 kali. Ada hadisnya. Ada yang baca Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar, itu dibaca 7 kali. Nah, jadi tidak apa-apa mengamalkan itu dengan hitungan. Kenapa? Karena memang ada dalilnya. Nah, jadi la ilaha illallah terus jadi amalan. Ya, mohon maaf, saya secara pribadi memang saya tidak berpendapat ada tahlilan kematian. Jadi saya tidak diundang atau diundang pun mungkin tidak datang. Tetapi walaupun saya tidak datang diundang tahlilan dengan seremoni itu, saya berusaha menyempatkan selalu membaca tahlil gitu. Jadi walaupun kita tidak ikut tahlilan mungkin dalam pengertian sebagian masyarakat, tapi kita selalu mengamalkan tahlil. Maka sungguhnya ya saya pun insya Allah mudah-mudahan termasuk kategori orang yang suka tahlilan. Tahlilan dalam pengertian selalu membaca lafadz la ilaha illallah. Jadi lafaz yang ringan tapi kalau ditimbang nanti di akhirat itu timbangannya berat sekali itu. Ya. Jadi kalau ada timbangan itu ya, satu timbangan isi kalimatnya la ilaha illallah, satu timbangan lagi dengan isi dunia, maka itu lebih berat la ilaha illallah. Karena kalau dijabarkan tadi besar sekali makna la ilaha illallah. Itulah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utama doa itu alhamdulillah. Kita cukup membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga termasuk zikir tapi termasuk doa. Karena tadi antara doa dan zikir itu kan hampir bersamaan ya. Di doa dan zikir itu. Doa juga bisa termasuk zikir. Berzikir juga bisa dengan cara berdoa. Jadi mengucapkan alhamdulillah. Sehingga membaca alhamdulillah itu ya fi kulli ahyan, dalam setiap keadaan kondisi apapun baca alhamdulillah ya. Bapak Ibu ya mau melakukan aktivitas juga memuji dulu kepada Allah, alhamdulillah
Engkau telah memberikan kenikmatan, kesehatan. Jadi selalu memuji Allah. Bahkan dalam setiap pidato, ceramah, sambutan itu kan selalu diawali Alhamdulillahirabbil alamin. Itu selalu diawal. Jadi kita biasakan memuji Allah dulu. Karena itu afdhalud doa alhamdulillah. Jadi seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Kemudian ada lagi hadis riwayat Muslim. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Zikir kalamullah maksudnya, kalam ilallah, berkata kepada Allah maksudnya sini zikir. Zikir yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul kalam, zikir yang paling disukai oleh Allah, arba'un, ada 4. Ada 4 lafaz ini. Ini lafaznya mudah Bapak Ibu ya. Tinggal kita mengamalkan saja. Jadi seutama-utama zikir atau zikir yang disukai oleh Allah itu arbaun, ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar itu. Nah, saya mengkaitkan tadi dengan bab salat ya Bapak Ibu ya. Kan di dalam fikih kita salah satu membaca subhanallah tadi 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 itu ada dalam fikih. Itu artinya pendapat ulama yang langsung digabungkan juga boleh. Yang penting hitungannya 33. Misalkan gini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi langsung dibacanya dibarengkan, tapi nanti hitungannya kan 33. Sama dengan dipisahkan subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu juga boleh. Itu dalam fikih, sehingga nanti hitungannya tetap subhanallah itu 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 gitu. Jadi itu prakteknya ya. Jadi boleh saja digabung itu dalam fikih. Artinya pendapat ulama yang mengatakan itu ada ya. Nah di sini 4 kalimat zikir yang itu paling disukai oleh Allah. Jadi kalau mau digabungkan ya Bapak Ibu bisa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ulang-ulang sebanyak-banyaknya, zikron kasiran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, zikir itu sesungguhnya menenangkan hati. Orang yang lagi stres itu arahkan ke zikir, ke doa. Jangan stres itu pelampiasannya dugem. Stres itu pelampiasannya tadi mabuk atau kelakuan-kelakuan yang justru semakin menyimpang menjauh dari Allah. Jadi kalau ada orang ada masalah justru ya itu kalau tanda kutip ya pelampiasannya lampiaskan saja dengan banyak berzikir. Jadi hati akan menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, maka kehidupan pun juga akan diberikan kemudahan. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah sahabat, siapa itu ya? Urwah bin Zubair. Kalau nggak salah itu namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu ya tentu Urwah itu anaknya, bapaknya Zubair. Jadi Urwah bin Zubair. Nah, ibunya Urwah itu namanya Asma. Asma itu binti Abi Bakrin. Putranya Abu Bakar, berarti Urwah itu cucunya Abu Bakar. Nah, dalam satu kisah yang pernah saya baca, itu Urwah bin Zubair itu memang beliau itu orang yang dekat dengan Allah, selalu berzikir dan seterusnya. Suatu saat ada satu musibah ya, itu ceritanya panjang, singkat cerita, Urwah ini kakinya harus diamputasi, harus dipotong kakinya. Dan itu putusan medis gitu. Tidak bisa lagi solusinya kecuali memang ya harus diamputasi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dulu orang medis itu belum secanggih sekarang ya. Kalau orang dioperasi kan istilahnya apa itu? Dibius ya. Biar nggak terasa. Pada masa dulu belum secanggih mungkin sekarang ini ya. Akhirnya ditawarkan beberapa tawaran supaya tidak merasakan sakit, Kata dokter, ya bagaimana kalau minum arak saja,
kan nanti mabuk. Kan orang mabuk itu kan nggak terasa tuh. Kayak orang mendem tuh dipukuli, diantem ini kan nggak terasa. Nanti kan diamputasi, digergaji, di apa itu. Disuruh mabuk, bagaimana Zubair, siapa Urwah, mabuk saja. Minum arak. Tapi Urwah nggak mau, masa saya harus melanggar aturan Allah. Kata dokter tujuannya bagus, supaya kamu tidak terasa sakit nanti saat diamputasi itu. Tapi Zubair nggak mau. Lalu kemudian dipanggilkan orang-orang, ya sudah kami datangkan banyak orang. Jadi kalau kamu kesakitan, kakimu bisa dipegang atau bisa dihibur gitu. Jadi tujuannya orang itu menghadiri, menolong ya di operasi itu, yang membantu meringankan. Ada yang mungkin megang kaki, ada yang ngipas kipas, ada yang mungkin bicara apa. Akhirnya kata Urwah bin Zubair pun, saya nggak perlu itu, nggak usah didatangkan orang untuk menghibur, untuk mijiti atau apa, itu nggak usah. Akhirnya Zubair memilih, saya berzikir saja gitu. Nah, akhirnya beliau berzikir karena sudah biasa berzikir terus. Akhirnya dengan secara tidak langsung dokter pun kemudian langsung melakukan ya operasi atau amputasi itu, dan bisa sampai tuntas selesai dengan tidak terasa sakit yang begitu sakit. Nah, itulah contoh. Jadi berzikir itu tadi di samping menenangkan hati, juga tadi bisa membantu dalam banyak hal. Jadi zikir saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang rahmatullah SWT. Nah, ada lagi hadis rawahu Ibnu Sunni. Ini yang tadi membaca Quran itu termasuk zikir. Man qara'a kulla yaumin wa lailatin khamsina ayatan. Barang siapa yang membaca 50 ayat setiap hari, setiap malam, jadi sehari semalam itu membaca 50 ayat, lam yaktub minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Nah, jadi kalau kita tidak ingin disebut orang yang lalai, sempatkanlah baca Quran. Jadi di sini dalam hadis sebutkan ya paling nggak itu khamsina ayatan, 50 ayat. Jadi sempatkan baca 50 ayat setiap harinya, 50 ayat ya. Nah, ayat kursi juga betul. Nah, ini ada ceritanya Bu, ayat kursi itu. Ini ceritanya Abu Bakar kalau nggak salah ya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu pernah ditugasi oleh Nabi untuk menjaga gandum. Nah, itu Baitul Mal, penyimpanan makanan gandum. Nah, suatu saat ada pencuri yang mengambil gandum-gandum itu. Lalu kemudian berhasil ditangkap oleh Abu Bakar. Nah, lalu mau dilaporkan kepada Nabi. Si pencuri itu memohon, wahai Abu Bakar, jangan dilaporkan kepada Nabi. Saya mencuri ini karena terpaksa, saya kelaparan. Saya nggak ada yang harus dimakan. Akhirnya Abu Bakar pun iba. Nah, setelah itu dilepaskanlah si pencuri itu. Lalu kemudian beberapa malam kemudian datang lagi pencuri yang sama. Ketangkap lagi oleh Abu Bakar. Nah, kamu mau saya laporkan pada Nabi. Seorang itu pun, si pencuri itu pun memohon lagi, jangan dilaporkan kepada Nabi. Saya terpaksa mengulang lagi mencuri ini karena memang anak dan istri ya, keluarga saya ini memang kelaparan lagi, jadi nggak ada yang dimakan. Akhirnya dengan iba dilepaskan lagi. Lalu kemudian sampailah yang ketiga. Beberapa hari kemudian datang lagi pencuri yang sama. Hanya Abu Bakar, dah pokoknya sekarang kamu mau saya bawa kepada Nabi. Nah, ternyata si pencuri ini bilang lagi gini, karena tahu nih Abu Bakar ini senang zikir. Abu Bakar, ini aja, tolong jangan dilaporkan pada Nabi. Mau nggak saya kasih tahu, jika kamu membaca amalan ini, maka kamu akan diselamatkan dari mara bahaya. Ya mungkin mara bahaya dari pencuri segala macam. Apa itu? Kata Abu Bakar. Saya mau, karena Abu Bakar senang zikir juga, senang amalan-amalan apa.
Lalu kata si pencuri itu, bacalah ayat kursi. Gitu. Disuruh baca ayat kursi biar nggak kemalingan lagi. Diajari oleh maling ya. Yang ngajarinya maling biar nggak kemalingan, baca ayat kursi. Akhirnya Abu Bakar pun luluh hatinya karena memang beliau senang zikir, senang baca amalan-amalan apa. Akhirnya setelah itu dilepaskanlah si pencuri itu. Terus kemudian entah waktu berikutnya ya ceritakan itu semuanya kepada Nabi. Saya diajarkan oleh ini seorang pencuri bla 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 tadi baca ayat kursi ini. Gitu. Lalu kata Nabi amalan itu benar, tetapi kamu telah dibohongi oleh syaitan. Gitu. Dibohongi oleh setan gimana ya Rasul? Itu pencuri itu sesungguhnya adalah syaitan. Gitu. Jadi setan yang menjelma menjadi pencuri manusia itu ya. Jadi setan yang menjelma manusia. Amalannya benar membaca ayat kursi, tapi kamu telah dibohongi oleh syaitan. Jadi setan kan dari berbohong. Padahal kalau itu kan ditangkap saja. Gitu. Jangan kau lepaskan. Nah itu ya. Tapi ayat kursi kesimpulannya jangan diartikan ini amalan setan, bukan ya. Jadi kebetulan ada satu kisah itu ya, ada satu kisah dan tadi itu kalimat itu benar baca ayat kursi. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.